Salam keadilan. Ketemu kembali dalam program Klinik Hukum IMTV. Klinik Hukum menjawab problematika hukum di masyarakat. Pemirsa IMTV dimanapun berada, Klinik Hukum selalu membawa tema-tema yang menarik, tema-tema yang ini menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan. Hari ini kita akan mengupas lebih jauh bagaimana mentransmarasikan, bagaimana mendapatkan informasi dalam sistem peradilan kita. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa pula, di sela-sela kesibukan, menyempatkan diri menjumpai pemirsa IMTV dimanapun berada untuk berbagi informasi mengenai hak atas informasi di dalam sistem peradilan. Perlu saya perkenalkan terlebih dahulu, yang ujung sebelah kiri saya itu adalah Bapak Edi Budianto. Beliau adalah Kasipidum Kejaksaan Negeri Semarang. Selamat sore Bapak Edi. Selamat sore Pak Edi, mohon pakai mix. Selamat sore Bapak. Ya, sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bapak. Terima kasih sudah hadir di MTV. Dan pembicara yang kedua adalah sebelah kiri yang duduk di tengah. Saya tidak asing lagi, beliau adalah kandidat Dr. Broto Hastono SHMH. Beliau adalah Ketua DPC Peradi Semarang di Rumah Bersatu Advokat. Selamat sore Pak Broto. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Karman. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, narasumber ini sangat kompeten saya rasa. Jadi Pak Broto punya pengalaman empiris bagaimana mendapatkan informasi di pengadilan. Pak Edi saya yakin juga punya hal informasi bagaimana mendapatkan informasi di pengadilan. Nah, pemirsa IMTV dimanapun berada, kita bicara soal hak atas informasi publik. Ada undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik yang di dalamnya mewajibkan kepada badan publik, dalam hal ini kalau sistem peradilan adalah ada di pengadilan, kejaksaan begitu ya, untuk menyediakan informasi publik. Nah, terkait dengan hal itu, bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya, ini yang akan kita kupas dalam 1 jam ke depan di program Klinik Hukum IMTV. Nah, pertama saya mungkin pengen mendengar cerita pengalaman empiris selaku advokat, khususnya kepada Ketua DPC Peradi Semarang, Mas Broto Hastono. Punya pengalaman nggak dalam konteks mencari informasi di pengadilan berkaitan dengan hal-hal yang mungkin itu dapat dimanfaatkan untuk para pencari keadilan. Jadi informasi publik itu kalau di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah bagian dari hak asasi manusia, bagian dari negara demokratis gitu ya, demokratisasi, untuk memberikan informasi publik. Nah, nanti Pak Edi yang gantian menyampaikan bagaimana mekanismenya khususnya di Kejaksaan Agung. Silakan Mas Broto. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi dalam hal ini kami sebagai advokat, yaitu penegak hukum yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi kami ini adalah penegak hukum yang sifatnya bebas dan mandiri. Sehingga dalam hal ini sudut pandang kami adalah sebagai sudut pandang para pencari keadilan, sudut pandang masyarakat. Memang sejak catatan saya itu di tahun 2011 yang lalu, pembenahan pengadilan terutama dengan adanya amanah dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 itu sendiri, di situ kita berusaha untuk memperbaiki sistem sehingga masyarakat ini dapat dengan mudah menggali segala informasi yang berkaitan dengan pengadilan. Hal ini sepertinya menjadi suatu kebiasaan yang baik, apalagi di tahun 2020 yang lalu
kita seluruh dunia ini sedang ada wabah COVID-19 ya, di mana kita dibatasi berhubungan dengan satu dan lain hal tidak, dan termasuk di dalamnya terhadap para pencari keadilan itu sendiri. Nah, ini saya rasakan sangat membantu. Karena apa? Di situ masyarakat itu sebetulnya bisa mencari segala hal terkait dengan informasi perkara, itu tidak perlu harus datang ke pengadilan sebetulnya. Karena ada SIPP ya. Ada SIPP pengadilan, sehingga masyarakat di situ bisa masuk, bisa mengakses data, di mana hal ini sangat mempermudah kita untuk mencari segala informasi. Karena apa? Pada saat itu kan pada waktu pandemi dilarang untuk bergerombol dan berkerumun. Jadi harapan dari pemerintah itu sebetulnya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan antisipasi hal tersebut. Walaupun sebetulnya juga masih ada beberapa kekurangan-kekurangan, tapi kekurangan itu adalah kekurangan yang sifatnya masih bisa diatasi. Namun demikian mungkin nanti akan kami jabarkan uraian-uraian atau keluhan dari teman-teman sesama advokat terhadap sistem informasi yang ada khususnya di pengadilan. Nah, berkaitan dengan itu, sekarang itu juga berkembang dengan adanya sistem e-court, yaitu pendaftaran perkara melalui internet, dan juga ada e-litigation. E-litigation itu adalah cara berperkara dengan melalui sistem jaringan atau dengan sistem internet. Ini kebetulan dari Pak KPN ini, kalau misalkan beliaunya rawuh, ini bisa lebih jelas ya. Nah, namun demikian hal yang sama pun terjadi. Kadang ada kendala-kendala yang mungkin apabila kita terjemahkan atau kita uraikan bisa kita simpulkan dan juga inventarisir. Nah, nanti mungkin setelah dari Pak Kasih Bidung akan saya jelaskan juga. Terima kasih seperti itu. Ya, ada nggak pengalaman kasuistis gitu, mendapatkan sesuatu informasi tapi belum didapatkan gitu. Ada nggak pengalaman menarik itu, Pak Broto? Iya, tentunya hal itu adalah suatu hal yang menjadi beban kita bersama ya. Hal ini apabila kita jabarkan, tentunya ada beberapa faktor. Yang pertama yang sering saya dapatkan itu advokat yang gaptek teknologi. Advokat yang gaptek teknologi, sehingga dia membuka SIPP seperti apa itu belum bisa, terutama bagi mereka advokat senior yang sepuh, yang dulu pada waktu angkatannya hanya ada mesin ketik ya. Ada mesin ketik, dan ternyata sekarang harus dalam tanda kutip dituntut untuk mampu dia itu mencari dan menggali informasi di situ, itu tidak bisa. Terus yang kedua juga dari sistem itu sendiri, sistem itu kadangkala terjadi error. Saya nggak tahu apakah bebannya terlalu berat ya, beban terlalu berat sehingga dilacak itu data not found ya, gambarnya dinosaurus ya, seperti itu. Terus terutama kalau saya cermati, yang masih perlu dibenahi adalah informasi di tingkat Mahkamah Agung. Karena apa? Kadangkala pemberian detail informasi mengenai suatu putusan, suatu perkara itu jarang tepat waktu terutama. Jadi kita menunggunya itu lama banget, dan bahkan ketika sudah tahu informasinya katakanlah kabul atau tolak di dalam putusannya, tapi detail perkaranya itu kita susah banget untuk mendapatkan. Nah, baru setelah diminutasi dan perkara itu sudah ada di tangan kita, baru termuat. Nah, itu pada jedanya lama sekali lah. Ini efektivitas itu yang mungkin menjadi kendala kita bersama. Ya, ya, catatan kita adalah ada satu sarana informasi melalui sistem informasi pokok perkara ya, yang itu bisa diakses secara digital. Nah, tetapi tadi ada beberapa hambatan ya, persoalan teman-teman advokat yang memang belum beradaptasi dengan teknologi, berkaitan dengan hal itu mungkin secara teknis nanti ya bisa disampaikan. Sayangnya ini Pak Ketua PN konfirmasi hadir tapi belum hadir, entah dalam perjalanan atau seperti apa, tetapi mungkin Pak Edi Budianto ya bisa menyampaikan Pak
mengenai beberapa hal. Jadi saya sedikit menyinggung ada peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai layanan informasi di kejaksaan. Nah, masyarakat tentu pengen tahu apa sih yang disebut sebagai informasi yang itu wajib diinformasikan oleh Kejaksaan Agung, mana informasi yang memang itu tidak boleh diakses, karena memang dalam Undang-Undang Terbuka Informasi Publik itu ada beberapa informasi yang memang dikecualikan. Mungkin Pak Edi bisa bercerita, silakan Pak Edi. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang disampaikan, yang diberikan kepada kami. Saya copot pasir Pak ya. Baik Bapak, terkait dengan pelayanan informasi di kejaksaan, tentunya saya akan urut dari bidang atau lembaga mana yang berkewajiban untuk membidangi informasi tersebut. Jadi konteksnya saya batasi di Kejaksaan Negeri saja, karena kebetulan kami ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jadi di Kejaksaan Negeri itu ada namanya bidang intelijen. Bidang intelijen diantara dengan bidang-bidang lain, tugasnya diantaranya adalah memberikan informasi, baik itu mengenai kinerja, tata kelola, dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk juga dengan penanganan perkara. Ini sejalan dengan keputusan Jaksa Agung bahwasanya di masing-masing kejaksaan harus ada organisasi atau keputusan yang disahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yaitu PIB, Pelayanan Informasi Publik, dan ini leading sektornya ada di bidang intelijen. Untuk di Kota Semarang, Bapak, dapat kami sampaikan bagi masyarakat pencari keadilan hubungannya dengan informasi penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kota Semarang itu, sebagaimana di SIPP pengadilan, kami juga punya CMS publik Pak. Jadi CMS publik itu hampir sama dengan SIPP. Kalau SIPP itu adalah setelah berkas perkara kami limpahkan ke pengadilan, tapi kalau CMS itu mulai dari SPDP dikirim ke kami, itu sudah muncul SPDP nomor sekian, tanggal sekian, diterima tanggal sekian, itu muncul. Dan di sana akan muncul tahapan-tahapan penanganan perkaranya. Termasuk juga ketika perkara itu kami limpah, di sana akan muncul tanggal berapa ini kami limpahkan. Dan acaranya di persidangan. Beberapa hari yang lalu ada kegiatan lintas instansi, di situ melibatkan diantaranya adalah kepolisian, ada KPK, ada kejaksaan, ada Mahkamah Agung, terus di situ juga ada lapas, yang mana ke depan semua informasi ini akan terintegrasi, baik dari mulai perkara itu dilakukan penyidikan sampai perkara itu akan dilakukan eksekusi, masyarakat tinggal akan ngeklik saja di HP-nya. Tapi kalau sekarang saya belum bisa memastikan apakah itu terkonek atau tidak antar instansi. Yang jelas sudah di launching itu, ke depan semua informasi antar lembaga akan terkonek. Itu dapat kami sampaikan juga untuk terkait dengan informasi publik. Selain CMS publik, masyarakat juga bisa mengakses media sosial yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan ini juga yang diamanahkan oleh pimpinan. Jadi masing-masing kejaksaan negeri harus mempunyai medsos sebagai kanal, sebagai saluran baik dari kami atau dari masyarakat untuk berinteraksi, termasuk juga bagi masyarakat yang pencari keadilan. Itu ada di sana, akan rekan-rekan dapatkan semua informasi, dari mulai perkara tilang, dendanya itu berapa, dari pengambilan barang bukti. Pengambilan barang bukti pun bisa dilakukan secara online sekarang. Terus dari besuk online itu juga sudah ada semua di sana. Termasuk juga ketika ada masyarakat
yang menginginkan informasi penanganan perkara di kami. Itu ada. Namun dapat kami sampaikan ke rekan-rekan masyarakat bahwasanya tidak semua perkara dapat kami berikan ke masyarakat. Ada beberapa pengecualian terhadap beberapa informasi yang diminta oleh masyarakat. Contohnya, masyarakat yang minta seseorang akan dituntut berapa misalnya Pak, itu pasti tidak akan kami berikan. Ya, berarti kesimpulannya ada informasi yang itu wajib diinformasikan dan ada informasi yang tidak dibolehkan. Ya, oke, betul. Lanjutannya setelah kita sejenak ada yang lewat. Ya, kita kembali ke program Klinik Hukum IMTV. Kita akan coba mencari lebih jauh lagi. Tadi Pak Edi dari Kejaksaan Negeri sudah menyampaikan ada informasi berkaitan dengan perkara yang itu bisa diinformasikan kepada masyarakat, tapi ada juga informasi yang memang tidak boleh itu diinformasikan kepada masyarakat. Nah, kita ingin cari tahu juga Pak, informasi apa yang tidak boleh dan informasi apa yang memang diperbolehkan dan bagaimana masyarakat bisa memperoleh akses informasi itu. Silahkan dilanjut Pak Budi. Baik Bapak, informasi yang boleh kami berikan terkait dengan penanganan perkara, misalnya Bapak Ibu bisa mengakses kapan tahap 2 dilakukan, bisa di sana, atau mengakses apakah perkara ini tahapannya apa, apakah masih P21, apakah sudah P21 ataukah masih P19, P18. Begitu juga ketika perkara ini sudah kami limpah ke pengadilan, itu boleh diakses. Jadi perkara-perkara yang tidak bersifat material, tidak hubungannya dengan pembuktian, itu monggo diakses dan itu adalah hak masyarakat. Sedangkan perkara-perkara yang tidak boleh diakses oleh masyarakat, diantaranya sudah saya sampaikan tadi, apabila informasi yang diminta itu terkait dengan pembuktian material. Tentunya kami tidak bisa memberikan informasi ketika itu belum kami bawa ke ranah persidangan. Bayangkan ketika kami menginformasikan informasi ketika itu belum sampai ke ranah persidangan, pasti beliaunya ini akan mengcounter apa yang akan kami sampaikan. Jadi itu diantaranya yang tidak boleh. Misalkan Bapak Ibu meminta, seperti yang saya sampaikan, tuntutannya ini berapa sih terhadap perkara ini, tidak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu meminta kepada kami, Pak saya adalah saksi, kapan saya dipanggil, monggo. Dan kami dengan sangat bahagia akan membantu Bapak Ibu. Dapat kami sampaikan juga Bapak, terkait dengan pelayanan informasi yang dapat kami berikan ke warga Kota Semarang, monggo kunjungi web Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Sebenarnya di situ sudah lengkap pelayanan-pelayanan atau informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat, itu sudah lengkap di sana. Dari mulai tilang sampai pengambilan barang bukti, setelah itu dieksekusi, ada semua di sana. Bahkan kalau Bapak Ibu kerso terkait dengan pelayanan barang bukti, misalnya Bapak tinggal ngeklik web Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Bapak bilang ini KTP saya terkait dengan perkara ini, saya barang bukti ini mau minta diantar ke rumah saya, akan kita antar. Itu pelayanan terkait dengan informasi yang dapat kami berikan ke warga masyarakat Kota Semarang. Terkait dengan hubungan yang disampaikan, kok ada sih informasi yang masyarakat yang tidak bisa mengakses. Saya ambil contoh, pernah terjadi warga masyarakat itu meminta informasi kepada kami
Tentunya secara organisasi untuk permintaan warga masyarakat akan kami selektif sesuai dengan mekanisme yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagaimana peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan. Setelah permintaan informasi itu masuk ke kami, maka dalam waktu yang sudah diberikan oleh undang-undang, maka kami akan telaah apakah kaitan dengan informasi itu boleh tidaknya diberikan kepada masyarakat. Dan ini ada timnya tersendiri. Setelah telah itu, seandainya dari penelaahan itu informasi ini boleh diberikan, maka bidang teknis terkait harus memberikan itu ke masyarakat. Namun apabila ternyata dari hasil telahan itu informasi ini adalah menyangkut kerahasiaan dan tidak bisa didapatkan oleh masyarakat, kami juga akan menginformasikan kenapa informasi ini tidak bisa kami berikan kepada masyarakat. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, Pak Edi, ini sedikit melengkapi. Kalau misalnya ada masyarakat yang sulit mengakses, itu kendala kan macam-macam ya. Tadi ada Mas Broto sampaikan ada kendala dari sisi teknologi. Yang kedua ada kendala di masyarakat misalnya. Nah, ketika pengen mengakses nih, apakah saudara saya ditahan kapan, dalam perkara apa, terus kemudian pengen mengakses informasi itu, siapa kuasa hukumnya misalnya. Nah, adakah sarana selain di website secara teknologi yang disediakan yang manual itu juga dilakukan, termasuk bagaimana mekanisme pengawasannya, Pak? Jangan sampai kemudian ada juga yang memanfaatkan informasi untuk hal-hal yang barangkali itu justru merugikan, gitu kira-kira. Baik, Bapak. Ini menarik, Bapak. Walaupun teknologi ini berjalan dan harus kita ikuti agar kita tidak ketinggalan atau tergilas dengan zaman, hal-hal konvensional pun masih kita lakukan. Bagi warga masyarakat Kota Semarang yang ingin mendapatkan informasi, kalau seandainya yang disampaikan seperti yang disampaikan tadi, ada gangguan karena bandwidth-nya nggak mencukupi dan lain-lain, atau jaringan internetnya nggak connect dan lain-lain, masyarakat bisa hadir ke tempat kami. Di kami itu ada namanya PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Semua masyarakat nanti akan diarahkan ke sana. Dan untuk Kota Semarang pelayanannya alhamdulillah Bapak Ibu, atas dukungan Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak jauh beda dengan pelayanan ketika Bapak Ibu masuk ke bank. Ketika masuk pintu PTSP, yang muncul pertama adalah tombol. Bapak akan minta pelayanan apa di situ. Tinggal tombolnya dipencet, misalkan minta pengambilan barang bukti, ya nanti akan segera dikonekkan dengan barang bukti. Itu kalau Bapak Ibu mau kerso datang ke tempat kami. Atau kalau Bapak Ibu mau nyantai lagi, di kami itu ada namanya curhat buka jari. Terhadap keluhan-keluhan apapun, monggo disampaikan ke sana. Tapi nyuwun sewu, ini hanya bisa melalui SMS dan WA. Dan ini tiap hari yang masuk ke kami juga sudah lumayan. Itu persoalan yang ada di masyarakat pun banyak yang masuk ke kami. Kadangkala pun bukan terkait dengan penanganan penegakan hukum pun juga masuk ke kami, tapi kita anggap inilah bagian pelayanan harus diberikan. Monggo itu gunakan. Tapi mengenai nomor WA-nya sama SMS-nya, Pak, nyuwun maaf, saya minta maaf. Ini nanti kalau masyarakat berkenan, setelah selesainya acara ini, nanti saya share ke beliau, monggo disampaikan ke masyarakat. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, satu lagi, Pak, yang menarik. Tadi saya melihat ada informasi yang kemudian disampaikan lewat teknologi yang disediakan oleh Kejaksaan. Nah, saya kutip nih, Pak, nih contoh nih ya. Peraturan Jaksa Agung nomor 32 tahun 2010. Salah satunya SP3 itu juga wajib diinformasikan ternyata, Pak, ya. Nah, surat penghentian penyidikan perkara itu ternyata juga bagian dari yang harus diinformasikan. Nah, pertanyaan kita adalah
Misalnya nih kalau ada tersangka kasus korupsi, terus kemudian di SP3, ada mekanisme di KUHAP juga yang pengen misalnya ada melakukan pra-peradilan. Nah pertanyaannya adalah apakah yang pengen mengakses itu harus orang yang punya hubungan hukum atau kuasanya atau seperti apa Pak Edi? Kalau kita bicara mengakses tentunya ini adalah hak semua masyarakat. Masyarakat boleh mengakses semuanya. Apakah ada kaitannya dengan perkara itu atau tidak, ya monggo, itu adalah hak. Tapi bagi masyarakat yang kemudian melakukan tindakan-tindakan hukum seperti yang Bapak sampaikan, ini ada SP3. Apakah masyarakat boleh mengakses? Boleh. Kalau itu bagian yang boleh disampaikan. Tapi apakah kemudian masyarakat termasuk boleh yang melakukan peradilan? Ini jadi pertanyaan selanjutnya. Karena kalau terkait dengan pra-peradilan, di situ tentunya ada batasan-batasan, ada limitatifnya, ada limitasinya. Siapa yang boleh melakukan pra-peradilan, dan itu semua sudah diatur, termasuk juga di dalam KUHAP dan peraturan yang lain. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, sekarang kita kembali ke Pak Broto yang saya yakin teman-teman anggota DPC Pradi RBA juga saya yakin punya pengalaman untuk mendapatkan akses informasi itu dalam sistem peradilan. Kira-kira ketika banyak kendala tadi yang muncul ya, satu tadi muncul soal ketersediaan informasi di website yang barangkali terbatas. Tadi disampaikan juga oleh Pak Edi bahwa ketika sudah putusan gitu ya, sudah inkrah berkekuatan hukum tetap, itu juga ternyata harus disampaikan ke media publik yang dimiliki oleh badan publik, apakah itu pengadilan negeri ataupun kejaksaan. Nah, kira-kira Pak Broto, konstruksi masukan terhadap bagaimana memperbaiki layanan informasi oleh lembaga-lembaga peradilan itu kira-kira seperti apa gitu? Ya, terima kasih. Jadi begini, yang saya rasakan dan juga sering menjadi keluhan dari anggota kami ini Pak, ya, advokat ini sebagai penegak hukum terkadang dalam tanda kutip masih cenderung untuk dianggap sebagai penegak hukum yang masih dipinggirkan dibandingkan penegak hukum lain. Ini jadi menjadi semacam koreksinya begini. Pernah suatu ketika dari anggota kami itu dalam kondisi kurang jelas di SIPP itu bukan dalam perkara Pak, tapi dalam suatu permohonan. Jadi beliau ini kan pengen masuk kepada hakim yang menangani perkara. Jadi kebetulan Pak KPN pas mboten rawuh ya. Jadi sedikit masukan tidak diperbolehkan. Nah, akan tetapi ketika itu ada dari penegak hukum lain yang datang untuk mengurus salah satu urusan, tapi diperbolehkan. Nah, ini menjadi masukan juga buat kita. Jadi karena kita ini berusaha untuk taat asas, apabila memang tidak diperbolehkan satu, saya mengharapkan memang yang lain juga tidak diperbolehkan. Hal ini sama berlaku asas persamaan di depan hukum ya. Iya. Istilahnya rada meri sithik seperti itu. Nah, itu sama terjadi ketika kemarin itu rame-ramenya Covid. Itu di di lembaga pemasyarakatan. Ketika di lembaga pemasyarakatan itu hal yang sama terjadi. Itu malah sama terjadi kepada diri kami sendiri. Jadi klien kami pengen bertemu untuk suatu hal. Nah, saya datang ke lembaga pemasyarakatan dengan alasan pandemi. Pada waktu itu kami ditolak. Tapi kami bisa mengerti karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Tapi ketika itu ada dari pihak salah satu penyidik itu menghantarkan tersangka dan bisa masuk akses ke dalam. Nah, ini hal seperti ini sempat kami menanyakan kepada Pak Kalapas. Loh, ini perbedaannya apa ini Pak? Konon katanya menurut undang-undang kami ini kan dipersamakan. Tapi kalau misalkan dari penyidik atau Pak Jaksa ini boleh masuk, kenapa kami hanya bisa online? Nah, mungkin kalau misalkan pada waktu itu kami mendapat jawaban yang tegas, mungkin kami bisa menerima. Tapi dalam hal itu hanya mereka mengatakan, lah ini kan penyidik melaksanakan tugas. Lah saya agak dengan jawaban itu agak kurang puas, karena pada waktu itu saya juga melaksanakan tugas. Nah, oleh karena itu besok masukannya
apabila dalam hal-hal tertentu itu memang tidak diperbolehkan satu, kami menginginkan semuanya tidak diperbolehkan. Bukan dalam arti kita itu meri bodan kan? Karena aturannya seperti itu. Dan yang kedua itu tadi dari kalangan kami sendiri, internal kami sendiri kepada rekan-rekan mungkin yang menonton acara ini, untuk advokat itu juga mengupgrade dirinya, terutama dengan penguasaan teknologi. Karena banyak juga komplain Pak Kasbidum dianggap dalam tanda kutip ngangel-ngangeli gitu. Dulu kan sudah terbiasa bludas-bludas kejaksaan, bludas-bludas pengadilan. Kok sekarang harus kita buka internet, terus kemudian akses. Nah itu bagi yang sepuh-sepuh memang saat ini agak susah. Makanya saya tidak segan-segan saya mengupgrade teman. Ayo podo-podo kita melek teknologi. Nah mungkin seperti itu yang terjadi di lapangan untuk mencari informasi publik ini tadi, Mas Karman. Ya, terima kasih Mas Broto. Nanti kita berlanjut, ada satu jawaban yang mungkin belum disampaikan secara menyeluruh soal mekanisme komplain terhadap masyarakat. Tapi setelah ada yang lewat berikut ini. Kita kembali ke Klinik Hukum IMTV, menjawab problematika hukum di masyarakat. Kita kembali ke Ketua DPC Pradi LBA Mas Broto Hastono untuk secara konkret, kira-kira apa yang menjadi keluhan dari para advokat, apa yang menjadi keluhan di masyarakat untuk mendapatkan akses informasi terhadap badan publik, khususnya di lembaga peradilan. Kira-kira apa Mas Broto? Ya. Terima kasih. Kalau ini berkaitan dengan salah satu teori hukum, itu terutama teori hukum cybernetikanya Talcott Parsons itu mengatakan bahwa penegakan hukum itu kan dipengaruhi berbagai hal, Mas Karman ya. Jadi salah satunya itu kalau di Indonesia yang kental itu sosial politik dan juga culture atau budaya. Saya pernah ini sekedar masukan ya, sekedar masukan. Di suatu kejaksaan negeri di Jawa Tengah ini, ketika saya pertama kali datang itu susah banget, jadi rigid terus terang rigid. Saya sampai diperiksa KTP waktu itu kan vaksin apa segala macam, terutama oleh Pak Security-nya. Terus juga pada waktu itu saya pengen bertemu dengan JPU-nya, dengan Pak Kasibidum, dengan Pak Kajiri, memang susah terus terang yang pertama kali. Tapi beberapa kali saya datang itu pelakuan udah beda, karena mungkin karena sudah kenal, oh tampangnya ini memang tampang lawyer ya, seperti itu ya. Sampai terakhir saya sudah nggak diperiksa KTP saya lagi, jadi mungkin jangan sampai iya itu. Jadi dan juga Pak Kajari pun juga istilahnya kalau saya datang di parkir gitu, saya parkiran sudah ada. Nah ini sebetulnya menjadi bahan masukan kita bersama. Mungkin apakah pertama itu juga nggak usah rigid banget, atau memang kalau rigid maksudnya komit rigid terus. Jadi ini menjadi bahan masukan. Karena apa? Ada suatu juga hal yang di lapas tidak boleh masuk, tapi ada lawyer lain bisa masuk nemuin klien saya. Nah ini saya otomatis ketika dilihat oleh keluarga klien, saya jadi istilahnya itu jadi bingung menjelaskan. Karena saya mengatakan tidak boleh masuk ibu, bapak, karena ini kondisinya COVID. Lah Pak, itu nyatanya Pak ini bisa, ini ada fotonya lah ini hal-hal seperti inilah yang membutuhkan komitmen kita bersama untuk bisa merombak. Jadi kalaupun toh memang saya ini mengajak kepada teman-teman, jangan menganggap kayak kejaksaan, pengadilan mau persulit, tidak. Dalam arti kalau memang butuh KTP ya jangan, wah saya ini lawyer kenapa harus diperiksa KTP, itu memang sudah menjadi kebiasaan. Tapi ya itu tadi tetap di komitmen, jangan karena sudah kenal yang biasanya pakai kalung tamu ya tidak usah itu. Nanti kalau dilihat antara pengacara yang satu dengan pengacara lain, pembedaan perlakuan ini bisa menjadi pembicaraan di luar, itu yang terjadi untuk
mencari informasi itu tadi, Pak Arman. Ya, terima kasih Mas Broto. Kembali kepada Pak Edi, Pak Kasih Bidum Kejaksaan Negeri Semarang. Ada satu yang perlu masyarakat tahu, Pak. Sebenarnya kalau bicara putusan-putusan, itu kita harus akuin ada banyak putusan pengadilan, ya, dan juga terobosan-terobosan dari Kejaksaan Agung khususnya, ya, yang mungkin berkaitan dengan kasus-kasus soal penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, kira-kira di dalam konteks penerapan undang-undang ini banyak sekali putusan-putusan yang barangkali itu menjadi sumber temuan hukum baru, refinding gitu ya. Nah, itu kadang-kala dibutuhkan oleh mungkin bisa dosen untuk bagian riset, mungkin juga masyarakat secara umum. Kalau yang memang tadi sudah inkrah memang wajib diinformasikan kepada publik begitu ya. Nah, kira-kira Pak, bagaimana sih masyarakat ketika pengen mendapatkan ya informasi yang tadi sudah kita sampaikan? Baik Pak, sebelum menginjak yang Bapak sampaikan, mungkin ada sedikit semacam, bukan bantahan sih, untuk ya semacam versi kami bagaimana untuk yang disampaikan beliaunya ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia di Kota Semarang dan yang bisa mengakses televisi, dapat kami sampaikan seperti ini. Khususnya saya bicara di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pelayanan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang terkait dengan masyarakat pencari keadilan. Di Kota Semarang ini kebetulan sudah ada standarisasinya bagaimana seorang tamu itu dan bagaimana pelayanan yang harus kami berikan. Kalau semisal Bapak Ibu nanti ke tempat kami diminta KTP, memang standarisasinya seperti itu. Nanti Bapak akan ketika di resepsionis misalnya di depan, Bapak akan ditanya mau ketemu dengan siapa, urusannya apa. Kalau Bapak terkait dengan perkara apapun itu, baik perkara pidana umum maupun perkara pidana khusus, baik dari penyidik maupun dari beliau dan rekan-rekan beliau dari para advokat, itu tempatnya ada di PTSP dan itu sudah digariskan. Siapapun, bahkan koordinasi dengan penyidik pun pasti ada di sana. Maka kalau Bapak Ibu lihat peta di Kota Semarang, di pintu lobi itu ada mana ruangan yang merah dan mana ruangan yang hijau. Yang merah itu berarti tidak bisa diakses oleh masyarakat umum kecuali untuk kepentingan tertentu. Kemudian mana ruangan yang berwarna hijau, itu masyarakat bisa ke arah sana, termasuk juga rekan-rekan penyidik maupun rekan-rekan advokat. Tapi tentunya akan beda dengan hal-hal yang lain. Misalnya ketika tahap 2, ya nanti ketika ada tahap 2, misalnya penyidik dengan dengan terdakwa, tempatnya beda. Tapi insya Allah standarisasi ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh pimpinan dan yang sudah diatur oleh peraturan. Menyambung yang ditanyakan selanjutnya mengenai bagaimana masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, Bapak ya, informasi dari kami. Monggo kalau seandainya di web itu tidak diketemukan, monggo mengajukan secara tertulis kepada kami. Di situ tentunya disertai dengan KTP dan macam informasi apa yang dibutuhkan. Misalnya Bapak menghendaki informasi A. Setelah surat yang Bapak mintakan kepada kami, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pasti akan kami telaah. Telaah bagaimana apakah informasi ini boleh tidaknya kami berikan ke Bapak Ibu. Tentunya jangka waktunya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, termasuk menelaah dan informasi ini kalaupun boleh berapa lamanya, itu sudah diatur semuanya. Ketika informasi itu boleh pasti akan kami berikan.
Namun apabila informasi tidak boleh, maka kami akan berkirim surat kembali kepada Bapak Ibu, informasi yang Bapak Ibu kendaki ternyata tidak diperbolehkan. Di sana akan kami berikan alasan kenapa ini tidak bisa kami berikan. Mungkin secara singkatnya seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Pak Edi. Kita rehat sejenak karena ada yang lewat berikut ini. Ya, kita ketemu kembali di program Klinik Hukum. Klinik Hukum menjawab problematika hukum masyarakat. Pemirsa IMTV dimanapun berada, sesuatu yang istimewa karena hadir di sini dari Pengadilan Negeri Semarang, yaitu Humas Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Kukuh Subiakto. Selamat sore, Bapak. Bagaimana kabarnya? Mohon pakai mix-nya, Pak. Selamat sore Mas Karman, ini Ya. luar biasa ya. Mas Broto juga dari Pradi dan Mas Pak Edi Budianto, ya. rekan kerja saya dari Kejaksaan Negeri Semarang. Ya. Ya Pak Kukuh, tadi kita sudah mengungkap beberapa hal soal informasi publik di lembaga peradilan. Jadi kalau kita bicara informasi itu, penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik termasuk kejaksaan, pengadilan menyediakan informasi. Nah, kategorinya tentunya menurut undang-undang informasi yang boleh disampaikan kepada publik dan informasi yang tidak boleh disampaikan kepada publik. Nah, mungkin pemirsa IMTV pengen mengetahui sebenarnya informasi-informasi apa yang memang boleh disampaikan kepada publik, bagaimana cara mengaksesnya, termasuk mekanisme komplainnya seperti apa gitu. Kira-kira begitu Pak Kukuh. Iya, baik Pak Karman, memang ini eranya era keterbukaan gitu ya. Sejak lahirnya undang-undang mengenai keterbukaan informasi, semua kementerian dan lembaga tentunya harus menyesuaikan dengan undang-undang ini. Begitu juga dan kami di lembaga peradilan, Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan SK Ketua Mahkamah Agung, SK KMA nomor 1/44 KMA tahun 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Tentunya keterbukaan informasi ini juga bukan keterbukaan yang los gitu ya Pak Karman dan rekan semua. Ada informasi-informasi yang boleh diakses dan ada informasi-informasi yang sifatnya harus dirahasiakan. Sama dengan misalnya kita bersidang itu, ada yang sidang yang terbuka, ada yang sidang yang tertutup, begitu Pak Karman. Ya, kira-kira Pak, tadi disebutkan salah satu sumbernya adalah dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ya, nomor 144 tahun 2011, yang di situ juga ada pedoman bagaimana mendapatkan informasi di pengadilan. Nah, ada beberapa masyarakat yang contohnya pengen mengakses satu putusan, ini sudah sampai sejauh mana? Apakah masih sudah sampai tahap banding atau kemudian kasasi dan mengenai batas waktunya juga. Nah, hal-hal ini yang barangkali kita pengen tahu bagaimana ketika masyarakat pengen mencari tahu salah satu informasi ini gitu. Baik, jadi pada masyarakat yang ingin mengakses informasi terutama informasi mengenai perkara itu bisa diakses di SIPP namanya, Sistem Informasi Penerusan Perkara. Tinggal nanti dicari di webnya aja SIPP Pengadilan Negeri Semarang Kota gitu. Karena kita Semarang ada dua, tapi yang satunya Ungaran gitu ya. Kita di SIP-nya di SIPP PN Semarang Kota. Ada aplikasi juga yang dari Pengadilan Tinggi, yaitu aplikasi Kembang Desa. Jadi masyarakat itu bisa membuka, mengecek perkaranya itu
bukan hanya di Semarang saja, misalnya ada saudaranya yang di Blitar atau di Blora atau di Purwokerto atau di Brebes itu bisa mengakses ini sudah sampai mana sih perkara saudara saya atau siapa kenalan saya atau siapa, itu bisa dibuka melalui aplikasi Kembang Desa, karena itu terintegrasi dengan seluruh pengadilan negeri di seluruh Jawa Tengah. Apakah ini putusannya seperti apa, apakah sampai tahap kasasi atau tahap banding dan sebagainya, semuanya bisa diakses melalui SIPP tersebut. Itu Mas Karman. Ya, ada satu lagi Pak tadi yang sempat menyinggung soal sistem informasi perkara. Ada satu perkara yang itu juga menjadi jurisprudensi, temuan hukum baru yang menurut saya ini menjawab beberapa kelemahan di dalam aturan undang-undang hukum positif kita gitu. Nah, tapi ternyata saya tadi mencoba Pak mengakses sistem informasi perkara. Ada satu nomor perkara yang memang kutipan amar putusannya ada Pak. Tetapi ketika kita pengen mengakses salinan putusan lengkap yang memang sudah inkrah gitu ya, itu belum tersedia. Nah, menjadi pertanyaan tadi sempat saya tanyakan juga ke Pak Kasipidum. Ada banyak, kebetulan saya ngajar juga di salah satu fakultas hukum swasta di Unisbank begitu. Nah, pengen mendapatkan akses informasi itu karena itu sumber riset yang luar biasa karena temuan hukum baru begitu. Nah, kira-kira Pak, apakah kemudian kita bisa hadir ke sana, semua orang bisa mendapatkan akses informasi itu? Kira-kira bisa begitukah Bapak? Bisa, gitu. Saya kira bisa itu. Kalau putusan-putusan yang sudah inkrah itu bisa diakses di websitenya Mahkamah Agung di direktori putusan gitu. Yang penting memang asal tidak terkendala jaringan saja, saya kira bisa dibuka gitu. Yang syaratnya memang harus inkrah ya Pak, ya yang belum tidak yang mungkin diunduh. Oh, boleh, yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang belum inkrah pun bisa diunduh, bisa diakses oleh publik. Memang ada perkara-perkara yang publis dan yang tidak publis gitu. Ya. Ada yang boleh diinformasikan ke publik, ada yang perkara-perkara yang non publis gitu. Berarti status belum inkrah pun putusan tingkat pertama itu bisa diakses oleh masyarakat begitu. Bisa. Dan itu bisa dimintakan salinannya. Kita dulu kalau tidak salah ada satu pengadilan itu yang ketika undang-undang ini sudah terbit, kemudian ada orang yang mau minta salinan putusan tapi itu belum inkrah, tidak dikasihkan. Itu kita pernah kalah juga kalau salah itu. Jadi memang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan SK 144 2011 itu juga meskipun belum inkrah bisa diakses. Ini ada satu titipan pertanyaan dari masyarakat Pak via komunikasi telepon. Seringkali masyarakat itu kaget gitu ya ketika ada proses eksekusi pelaksanaan putusan yang terkenal itu mahal begitu. Nah, ada enggak sih sebenarnya sarana informasi dari pengadilan berkaitan dengan ini proses eksekusinya berapa, ini keamanannya berapa, karena beberapa waktu yang lalu dan memang harus diakuin begitu ya, ada salah satu oknum yang memanfaatkan yang sudah diputus oleh Bawas Mahkamah Agung juga begitu. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang semacam ini, ada enggak sih sarana untuk kemudian menginformasikan itu ke pengadilan mengenai jumlah biaya eksekusi misalnya, soal pendaftaran kuasa misalnya ya, untuk teman-teman advokat tadi juga menjadi salah satunya. Kira-kira bagaimana Pak mekanisme menginformasikan itu kepada masyarakat? Saya kira itu bisa diakses melalui SIPP juga, karena mengenai biaya mahal itu mungkin ya relatif. Artinya kalau dari kami di pengadilan negeri itu sudah ada standar tarifnya begitu, sudah dengan dihasilkan oleh Pak Ketua untuk eksekusi misalnya satu bidang berapa, satu bidang ini berapa gitu sudah ada. Jadi bisa diakses oleh publik itu mengenai biaya
biaya untuk eksekusinya berapa? Gitu. Mungkin yang besar mungkin di biaya pengamanannya itu, pengamanannya di luar kami ya. Mengenai biaya surat kuasa itu juga ada, itu hanya dikenakan PNBP saja begitu ya. Non pajak ya Pak ya, pendapatan non pajak. Oke, pemirsa IMI TV dimanapun berada, kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, kita kembali pada sesi terakhir soal talkshow klinik hukum menjawab problematika hukum masyarakat di IMTV. Nah, tadi sudah banyak disinggung, tadi Pak Kukuh dari Humas Pengadilan Negeri Semarang sudah menyampaikan ada sistem informasi perkara yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ada digitalisasi ya, mungkin aplikasi dari kejaksaan yang itu juga bagian dari bagaimana kejaksaan memberikan informasi publik kepada masyarakat. Termasuk tadi Pak Broto dari Peradi RBA Kota Semarang itu mengeluhkan soal ekord gitu Pak. Tadi disinggung juga soal ekord. Nah, kira-kira nih masukan kepada masyarakat Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya, kira-kira apa yang perlu dievaluasi dan diperbaiki di dalam sistem yang disediakan oleh badan publik, baik itu dari kejaksaan, pengadilan, ataupun kepolisian. Kira-kira begitu. Yang pertama kepada Pak Broto terlebih dulu, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama kami sangat mengapresiasi ya, jadi terobosan yang telah dilakukan oleh kejaksaan maupun pengadilan. Nah, terus yang kedua kali mungkin terutama yang di Mahkamah Agung itu tadi, jadi antara informasi yang diberikan dengan jeda waktunya pengiriman dan kita bisa mengaksesnya itu jangan dalam jangka waktu yang terlalu lama, itu yang pertama, itu dari segi eksternal. Terus yang kedua kali bahwa pelaksanaan e-court dan e-litigation itu juga dimaksudkan untuk mempermudah berperkara. Jadi saya harapkan juga kepada teman-teman advokat dalam hal ini kita manfaatkan pola layanan yang ada. Soalnya selama ini yang namanya litigation terutama itu kan ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berperkara secara virtual. Tapi ini jarang sekali dimanfaatkan. Oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman terutama kepada internal kami para advokat, ayo kita sekarang pada melek teknologi. Jadi jangan istilahnya kita membiasakan diri bergerombol di pengadilan kemana-mana, tapi kemudahan ini kita manfaatkan apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Itu masukan dari kami. Ya, terima kasih Mas Broto. Ke Pak Edi Budianto dari Kejaksaan Negeri, barangkali ada masukan konstruktif evaluasi terhadap layanan informasi di kejaksaan. Baik Bapak matur suwun. Kami meyakini ke depan informasi baik itu melalui apapun, baik melalui media apapun, ini akan berperan dalam membangun kondisi dan situasi bangsa, termasuk juga untuk memberi rasa keadilan, rasa kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan. Dan bagi masyarakat Kota Semarang khususnya, apabila ada pelayanan-pelayanan kami yang belum menyentuh atau belum membuat rasa nyaman Bapak Ibu sekalian, monggo bisa menulis melalui WA atau melalui web atau melalui saluran-saluran yang kami punyai untuk memberikan masukan. Dan semoga dengan masukan Bapak Ibu, tujuan kami dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Semarang khususnya oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada khususnya bisa tercapai. Mungkin itu saja Bapak. Ya, berarti butuh partisipasi publik juga ya Pak, supaya informasi layanan yang diberikan itu oleh badan publik termasuk kejaksaan maksimal gitu. Yang terakhir pada Pak Kukuh, saya persilahkan bagaimana meningkatkan kinerja lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Semarang untuk menyediakan layanan informasi kepada masyarakat. Baik Mas Karman dan rekan yang lainnya, saya kira Mahkamah Agung tidak henti-hentinya membuat selalu mengevaluasi
peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan untuk dievaluasi dan mengeluarkan aturan-aturan perubahan yang baru. Setelah dievaluasi tentunya akan dikeluarkan, ada tim tersendiri, Pokja sendiri di Mahkamah Agung nantinya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dari perma-perma yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah. Berkaitan dengan tadi Mas Broto itu mengenai ekot itu, monggo pada masyarakat terutama pengacara-pengacara ini jangan takut untuk menggunakan ekot gitu, karena itu akan mempermudah karena tidak harus datang ke pengadilan, tapi bisa mengupload jawaban, replik, duplik, dan kesimpulannya. Ke depan mungkin pembuktian surat terutama itu diharapkan juga bisa secara elektronik juga, asal bukti-bukti yang fotokopi yang sudah dimaterai dan dilegalisir, kemudian itu nanti dimasukkan ke dalam flash disk, nanti bisa di-upload untuk pembuktian. Kedepannya mungkin akan ke situ gitu, sehingga kita juga mengurangi sedikit mungkin interaksi dengan para pencari keadilan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kedepan mungkin saksi juga bisa kita secara telekonferensi, karena sekarang mediasi juga bisa, sudah ada perma tentang mediasi secara telekonferensi, misalnya yang ada di Jakarta atau yang ada di NTT gitu. Yang penting adalah persetujuan dari para pihak gitu. Moga dimanfaatkan litigasi dan ekot dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau ada kritik, masukan, terutama menyangkut pelayanan apapun yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarang, kalau orang bilang penanganan di Kota Semarang, monggo silahkan bisa melayangkan surat ke pengadilan, atau bisa juga nanti menghubungi ke saya selaku humas, nanti bisa saya sampaikan juga kepada pimpinan. Demikian Pak Arman. Ya, terima kasih Pak Kukuh, terima kasih Pak Edi dari Kejaksaan, dari Pengadilan Negeri Semarang. Terima kasih kepada Mas Broto dari Ketua DPC Pradi RPA Kota Semarang. Ini menjadi sesuatu yang saya rasa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi keran informasi itu sudah dibuka oleh badan publik. Keran informasi sudah dibuka oleh badan-badan publik di lembaga peradilan. Walaupun informasi yang memang harus diperbolehkan, bukan yang dikecualikan. Ini yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya juga kepada pemirsa IMTV dimanapun berada. Jadi hak atas informasi bagian dari negara demokrasi. Informasi adalah hak bagi para pencari keadilan. Salam keadilan, sampai ketemu pada program Klinik Hukum menjawab problematika hukum masyarakat.